Ya, sahabat KBJT sekalian, jumpa lagi dengan channel Kebun Bibit Jati Tengah. Channel yang membahas tentang percabe-cabean yang ada di sawah. Yuk, sebelum kita mulai untuk topik kita, jangan lupa subscribe, comment, and share. Like apabila sahabat-sahabat sekalian suka dan dislike apabila sahabat-sahabat sekalian tidak suka. Kali ini kita akan membahas cara menjadi kaya dengan cabai. Sahabat-sahabat sekalian, yang dimaksud kaya di sini perlu kita luruskan. Bukan yang dimaksud kaya adalah banyak uang, sekedar punya mobil bagus dan bini cantik atau rumah yang bagus. Namun kaya yang dimaksud Mimin di sini adalah bebas finansial. Karena kaya di sini sebenarnya lebih relatif. Sebagian orang memandang punya mobil Pajero itu kaya, tapi sebagian orang memandang punya mobil Pajero belum tentu kaya. Relatif di sini maksudnya Mimin adalah kita bebas finansial, bebas hutang, dan memiliki tabungan cukup untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, bahkan sisa lah ya. Dengan bertani cabai mungkin gak ya? Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya di sini petani cabai itu dibagi menjadi dua. Satu, sekedar petani cabai, dan yang kedua adalah orang yang benar-benar menjadi pemain cabai, bukan cabai-cabean. Pemain cabai di sini adalah orang-orang yang berbisnis sebagai petani cabai atau penyedia bahan-bahan pertanian untuk penanaman cabai, tengkulak cabai, atau produksi olahan makanan yang berbahan dasar cabai. Karena pada dasarnya cabai ini termasuk tanaman holti yang unik. Kadang dia berada harga yang rendah, kadang juga memiliki harga yang sangat fantastis. Pokoknya menggiurkan lah ya. Masih ingatkah sobat sekalian bahwa di musim cabai sekitar bulan Februari sampai dengan Maret kemarin, beberapa petani di daerah Mojokerto mampu membeli mobil seharga 300 juta hanya dengan 10 kali panen. Ini cukup menggiurkan lah. Kalau di sini kebetulan Mimin sebagai penyedia bibit cabai di Kebun Bibit Jati Tengah, aneka tanaman holti yang siap kirim kemanapun juga, asalkan nggak sampai ke ujung Pulau Jawa lah ya. Sahabat-sahabat sekalian, di antara pemain-pemain cabai tersebut yang paling unik adalah sebagai penyedia informasi seputar cabai. Ada yang YouTuber, ada yang sebagai pembuat artikel, dan ada juga yang sekedar meng-share informasi melalui sosial media seputar cabai. Ini juga cukup unik untuk digandrungi atau kita geluti dalam menjadi pemain cabai. Nah, berikut perlu kami sajikan data cabai yang perlu sahabat-sahabat sekalian ketahui. Untuk menjadi pemain cabai, khususnya di petani cabai, itu kalau bisa kita jangan menjadi petani cabai yang biasa. Seorang petani cabai disebut sebagai pemain cabai apabila memiliki hasil panen cabai sepanjang tahun. Kita lihat saja di pusat atau yang tengah-tengah yang ada di sekitar kita adalah di daerah DKI Jakarta yang berwarna oranye, memiliki grafik cabai yang cukup fantastis. Hanya di tahun 2016 sampai bulan 9 sampai bulan 10 saja harga di bawah 50.000, dan yang lain wow fantastis sekali.
Untuk daerah-daerah lain seperti Sulawesi Selatan atau bahkan Papua yang berwarna coklat ini tidak bisa kita jadikan patokan, karena itu terlalu jauh ya. Ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Ambil saja yang tengah-tengah, katakanlah Jakarta. Ini cukup fantastis lah. Selain itu, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika menjadi pemain cabai, khususnya ketika kita bergerak di petani cabai, hendaknya kita memiliki panen cabai secara terus-menerus di sepanjang tahun. Ketika kita simpulkan di sini dalam 1 tahun hanya ada 2 bulan cabai berharga murah. Wow. Sementara ketika cabai itu harganya di atas 50.000, itu sudah sangat menguntungkan bagi petani. Wow. So, kata kunci dari semuanya itu, yang penting kita fokus dari satu mata rantai. Entah menjadi petani cabai, pemain cabai dalam bidang petani cabai, pemain cabai dalam bidang penyedia pestisida atau kebutuhan perawatan cabai, pemain cabai dalam bidang penyedia bibit atau bahan olahan cabai. Syukur kita menguasai 2 mata rantai. So, sampai segini dulu ya untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. So, bagaimana menurutmu, bro? Salam pedas dari kebun bibit Jati Tengah.